Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya sangat banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab 2, materinya sholat jamak dan qashar. Peta konsep dari materi sholat jamak dan qashar, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah sholat jamak. Kemudian pertemuan berikutnya sholat qashar. Kemudian pertemuan yang terakhir adalah sholat jamak qashar. Capaian pembelajaran. Jadi peserta didik harus bisa memahami dan melaksanakan tata cara ibadah yang baik dan benar melalui kajian nakli dan akli sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sholat jamak dan tata cara sholat jamak, baik itu jamak takdim atau jamak takhir. Peserta didik mampu mempraktikkan tata cara sholat jamak dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis studi kasus atau persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan dan tata cara sholat jamak dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian sholat jamak yang akan kita bahas itu ada 4 poin. Yang pertama pengertian sholat jamak, macam-macam sholat jamak, syarat-syarat sholat jamak, dan tata cara sholat jamak. Dalil sholat jamak. Dalil sholat jamak yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Kemudian ada sumber dalil dari hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an Anasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla antazi asy-syamsu akhara adh-dhuhra ila waqtil asri thumma nazala wa jama'a bainahuma fa in zagat qabla ayartahila shalla adh-dhuhra thumma rakiba. Jadi dari Anas ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat menuju perjalanan sebelum tergelincir matahari beliau takhirkan salat zuhur ke waktu salat asar. Kemudian beliau turun berhenti untuk menjamak solat keduanya, zuhur dan asar. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat, beliau salat zuhur dahulu kemudian naik kendaraan. Nah, yang pertama pengertian solat jamak ditinjau dari segi bahasa yaitu mengumpulkan, sedangkan menurut istilah yaitu menggabungkan atau mengumpulkan dua solat yang wajib dikerjakan dalam satu waktu yang dibolehkan oleh syariat Islam. Solat jamak merupakan salah satu bentuk kemudahan atau rukhsah dalam beragama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Setiap muslim diperbolehkan menjamak solat fardu jika telah memenuhi syarat-syarat yang ada, antara lain sedang sakit, dalam perjalanan, atau terkepung hujan yang lebat yang menghalanginya untuk pulang. Solat yang diboleh jamak itu ada yaitu dua macam. Yang pertama solat zuhur dengan asar, kemudian solat maghrib dan solat isya. Nah, jadi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat fardu yang lain. Sholat ini harus dikerjakan sendiri sesuai waktu yang ditentukan. Hal yang sama juga berlaku bagi sholat asar dengan sholat maghrib. Dua sholat fardu itu tidak boleh dijamak. Jikapun harus menjamak, berarti jamaklah sholat asar dengan sholat zuhur, maghrib dengan isya. Kemudian yang nomor 2, macam-macam sholat jamak. Yang pertama yaitu adalah sholat jamak takdim. Apa itu sholat jamak takdim? Sholat jamak takdim memiliki pengertian yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu awal. Misalkan contoh ketika mau menjamak zuhur dengan asar, berarti sholatnya itu dikerjakan pada waktu zuhur. Jadi laksanakan sholat zuhur dahulu 4 rakaat, kemudian diikuti dengan sholat asar 4 rakaat. Atau mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Jadi sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian diikuti sholat isya 4 rakaat. Kemudian yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir memiliki pengertian yaitu mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan pada waktu akhir. Misalnya apabila seorang menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, maka ia melaksanakan sholat jamak itu pada waktu asar, pada waktu sholat asar, atau mengerjakan sholat maghrib dengan isya di waktu isya. Dari Mu'adz, sesungguhnya Nabi SAW pada perang Tabuk apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau takhirkan sholat zuhur hingga menjamaknya ke waktu asar. Dan apabila berangkat sholat zuhur dan asar sekaligus. Kemudian beliau berjalan. Apabila beliau berangkat sebelum maghrib hingga menjamaknya ke waktu isya. Dan apabila beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau segerakan sholat isya dan beliau sholat isya dan maghrib.
Kemudian syarat-syarat sholat jamak. Yang pertama syarat-syarat umum sholat jamak. Yang pertama itu adalah musafir atau sedang dalam perjalanan. Jadi perjalanan juga tidak untuk maksiat. Kemudian jarak perjalanannya adalah kurang lebih minimal 80,64 km. Itu jarak tempuh minimum. Tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Ketika melakukan salat jamak secara berjamaah, tidak boleh makmum kepada orang yang mukim. Dalam keadaan tertentu seperti sedang sakit atau hujan lebat. Kemudian yang terakhir berniat salat jamak. Syarat-syarat salat jamak takdim. Jadi syarat salat jamak tadi yang pertama dikerjakan dengan mendahulukan salat fardu yang pertama dan diikuti dengan salat fardu yang kedua. Salat duhur dulu baru salat asar atau salat maghrib dulu baru salat isya. Tidak boleh dibalik ya anak-anak. Jadi salat jamak tadi itu harus tertib. Salat yang awal dulu, duhur dulu baru salat asar. Itu dilaksanakan pada waktu salat yang pertama. Duhur asar berarti dilaksanakannya pada waktu duhur. Maghrib isya dilaksanakannya pada waktu maghrib. Berniat menjamak sholat pada waktu melaksanakan sholat fardu yang pertama. Kemudian tertib dilaksanakan secara berlangsung seakan-akan mengerjakan satu sholat. Syarat sholat jamak takhir yang pertama berniat untuk mengerjakan sholat jamak takhir. Kemudian yang kedua mengerjakan kedua sholat secara berurutan tanpa menyelinginya dengan apapun termasuk zikir dan doa. Tata cara sholat jamak. Bagaimana cara mengerjakan sholat jamak takdim? Menjamak atau melaksanakan dua sholat fardu pada waktu sholat fardu yang pertama. Misalkan ketika seorang mengerjakan sholat jamak takdim duhur dengan asar, maka dia harus mengerjakan sholat duhur 4 rakaat lebih dahulu, kemudian diikuti melaksanakan sholat asar 4 rakaat setelahnya, tanpa diselingi zikir, doa, atau pekerjaan apapun di waktu sholat duhur. Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, berniat sholat duhur dengan jamak takdim. Niatnya, usalli fardhu zuhri arba rakaatin jam'a takdiman ma'al asri fardalillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Takbiratul ihram, sholat duhur 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam, dilanjut langsung berdiri lagi, berniat sholat yang kedua. Salli fardal asri arba rakaatin jam'a ta'diman ma'al zuhri fardalillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat digabung dengan sholat duhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, sholat asar 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Ada catatannya anak-anak. Selama salam, pada sholat yang pertama harus langsung berdiri lagi. Tidak boleh diselingi dengan perbuatan-perbuatan yang lain atau perkataan-perkataan yang lain. Seperti sholat sunnah, zikir, berdoa, dan berbincang-bincang, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengerjakan sholat jamak takhir? Menjamak atau melaksanakan dua sholat fardu pada sholat fardu yang kedua. Misalnya ketika ingin menjamak sholat maghrib dan isya, maka kita melaksanakannya sholat maghrib 3 rakaat terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sholat isya 4 rakaat, atau bisa juga mengerjakan sholat isya terlebih dahulu, baru diikuti dengan sholat maghrib. Jadi jamak takhir itu tidak bapak ya, tidak harus runtut. Bisa sholat maghrib dulu, bisa sholat isya lebih dahulu. Yang penting di sini adalah kedua sholat itu dikerjakan pada waktu sholat isya. Pada waktu sholat yang kedua. Perlu diketahui bahwa dalam sholat jamak takhir tidak ada ketentuan harus dimulai dengan sholat yang pertama dahulu atau yang kedua dahulu. Sehingga boleh memilih apakah akan mengerjakan sholat yang pertama dahulu atau sholat yang kedua terlebih dahulu. Bagaimana tata caranya? Tata caranya sebagai berikut. Yang pertama berniat menjamak sholat maghrib dengan jamak takhir. Niatnya usolli fardul maghribi 3 raka'atin jam'a ta'khiran ma'al isya'i fardalillahi ta'ala. Saya niat salat maghrib 3 rakaat digabung dengan salat isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat maghrib 3 rakaat seperti biasa, kemudian salam, langsung berdiri lagi berniat salat yang kedua atau salat isya. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin jam'a ta'khiran ma'al maghribi fardalillahi ta'ala. Saya berniat salat isya 4 rakaat digabungkan dengan salat maghrib dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, salat isya 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Jadi begitulah tata caranya tentang salat jamak. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Syukran katsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.